Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa makna asyhadu an la ilaha illallah lan utawi maknane asyhadu an la ilaha illallah iku anta alama yento ngaweruhi sapa sira wa ta'taqida lan ngeyakini sapa sira wa tu'mina lan percaya sapa sira wa tusaddiqa lan benerake sapa sira an kelawan sak temene kelakuan iku la ma'buda ora ana kang disembah iku maujud bihaqqin kelawan sak mestine fil wujudi ing dalam kenyataane illallahu kejaba Gusti Allah. Wa makna asyhadu an la ilaha illallah, adapun maknanya asyhadu an la ilaha illallah yaitu anta lama engkau mengetahui, wa ta'taqida dan engkau meyakini, wa tu'mina dan engkau mempercayai, wa tusaddiqa dan engkau membenarkan an la ma'buda bihaqqin fil wujud, bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah dengan sebenar-benarnya illallahu kecuali Allah Ta'ala. Jadi di sini musannif menyebutkan bahwasanya makna daripada kalimat asyhadu alla ilaha illallah itu adalah seakan-akan kita mengucapkan bahwasanya saya mengetahui, kemudian saya meyakini, dan saya mengimani atau mempercayai, dan saya membenarkan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Ta'ala. Itulah makna daripada lafadz asyhadu alla ilaha illallah. Jadi di sini kita menetapkan sifat ketuhanan itu hanya ada pada Allah dan menafikan sifat itu kepada selain Allah. Selanjutnya musannif menyebutkan beberapa sifat-sifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-wahidu kang siji sifate, al-ahadu tur kang siji date, al-awwalu tur kang awal, al-qadimu tur kang dingin, al-hayyu kang gesang, al-qayyumu kang jumeneng, al-baqi kang tetep, ad-daimu kang langgeng, al-khaliqu kang dadekake, ar-razzaqu kang paring rezeki, al-alimu kang ngudaneni, al-qadiru kang kuwasa, al-fa'alu kang agawe lima maring barang, yuridu kang ngersakake sapa Allah ing ma utawi barang syaa kang karep sapa Allahu Allah iku kana wujud, wa ma lan utawi barang lam yasya kang ora kersa sapa Allah ing ma lam yakun mongko iku ora wujud. Al-wahidu yang maha tunggal, al-ahadu yang maha satu, al-awwalu yang maha awal, al-qadimu yang maha dahulu, al-hayyu yang maha hidup, al-qayyumu yang maha berdiri sendiri, al-baqi yang maha kekal, ad-daimu yang maha abadi, al-khaliqu yang maha menciptakan, ar-razzaqu yang maha memberi rezeki, al-alimu yang maha mengetahui, al-qadiru yang maha kuasa, al-fa'alu yang maha melakukan lima yuridu kepada sesuatu yang dikehendaki. Masya Allah, adapun perkara yang dikehendaki oleh Allah karena maka terjadi atau ada. Wa ma lam yasha dan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah lam yakun maka tidak terjadi atau tidak ada. Jadi musannif menyebutkan beberapa sifat Allah. Yang pertama adalah sifat al-wahid. Wahid ini maknanya adalah tunggal. Maksudnya Tuhan Allah ini tunggal, tidak ada Tuhan yang kedua, Tuhan yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Jadi Allah ini hanya ada satu, tidak ada Allah kedua, ketiga, dan keempat. Artinya tidak ada sekutu bagi Allah, hanya satu-satunya. Kemudian al-ahad. Al-ahad ini maknanya adalah satu, maksudnya zatnya ini satu. Jadi kalau kita perhatikan misalnya manusia, itu kan badan manusia itu terdiri dari beberapa bagian. Ada tangan, ada kaki, kepala, dan lain sebagainya. Nah, kalau Allah Ta'ala itu zatnya satu, tidak terpecah-pecah atau terbagi-bagi ke dalam beberapa bagian. Jadi zatiyahnya Allah itu hanya satu,
Mengenai hakikatnya bagaimana, wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Kemudian al-awwal, artinya awal di sini itu berbeda dengan awal secara umum. Jadi awal di sini artinya adalah sesuatu yang tidak memiliki permulaan. Jadi Allah itu ada dan tidak memiliki permulaan. Al-qadimu itu juga sama, artinya juga dahulu atau awal yang tidak memiliki permulaan. Al-hayyu yang maha hidup. Jadi Allah ini hidup, dan hidupnya Allah itu berbeda dengan hidupnya makhluk, yang mana makhluk itu bisa hidup dengan adanya ruh, seperti manusia dan juga hewan. Atau hidupnya makhluk juga misalnya dia tumbuh dan berkembang seperti tanam-tanaman. Jadi intinya hidupnya Allah itu berbeda dengan hidupnya makhluk. Al-qayyumu yang maha berdiri sendiri. Maksudnya adalah Allah itu tidak membutuhkan kepada perkara lain gitu. Jadi kalau kita perhatikan kepada semua makhluk hidup, maka semuanya ini adalah saling membutuhkan kepada perkara yang lain, termasuk juga mereka itu membutuhkan kepada Allah Ta'ala sebagai Tuhan daripada mereka. Sebaliknya, Allah tidak membutuhkan siapapun, termasuk juga semua makhluknya. Kemudian al-baqi yang maha kekal. Ad-daim itu juga sama, maknanya kekal atau abadi. Jadi Allah itu kekal abadi tanpa memiliki akhir. Jadi tadi awal, dahulu tanpa memiliki permulaan, dan kekal abadi tanpa memiliki akhir. Al-khaliqu yang maha menciptakan. Jadi semua hal yang ada di alam semesta ini itu adalah ciptaan Allah Ta'ala. Ar-razzaqu yang maha memberi rezeki. Al-alimu yang maha mengetahui. Jadi Allah itu mengetahui segala hal, baik yang itu tampak secara nyata maupun yang tersembunyi. Al-qadiru yang maha kuasa. Al-fa'alu lima yurid yang maha melakukan kepada apa yang dikehendaki. Masya Allah kan, wa malam yasha' lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki maka akan terjadi atau akan wujud. Sedangkan sebaliknya, apapun yang tidak Allah kehendaki maka tidak akan terjadi. Jadi apa yang terjadi di dunia ini dari sejak zaman awal penciptaan sampai sekarang ini itu adalah sesuatu yang sudah dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Sebaliknya apa yang tidak terjadi maka itu bukanlah kehendak Allah Ta'ala. Selanjutnya, wala haula lan ora ono daya iku maujud, wala quwata lan ora ono kekuatan illa billah kejaba kelawan Allah. Al-aliyyi kang luhur, al-alimi tur kang agung, mausufun kang disifati sapa Allah bikulli kamalin kelawan saben-saben sifat kesempurnaan. Munazzahun tur maha suci sapa Allah an kulli naqsin saking saben-saben sifat kurang. Laisa ora ono iku kamislihi madani Allah apa syai'un suwiji-wiji. Wala haula wala quwata dan tidak ada daya dan upaya illa billah kecuali dengan pertolongan Allah. Al-aliyyi yang maha luhur, al-azimi dan maha agung. Mausufun bikulli kamal yang mana Allah itu tersifati dengan semua sifat-sifat kesempurnaan. Munazzahun an kulli naqsin dan Allah itu dijauhkan atau disucikan dari semua sifat-sifat kekurangan. Laisa kamislihi syai'un, tidak ada satupun yang menyerupai atau membandingi Allah Ta'ala. Jadi intinya adalah segala daya dan kekuatan yang dimiliki oleh manusia, hewan, dan semuanya itu adalah atas pertolongan Allah Ta'ala. Jadi misalnya kita bisa jalan kaki, kita bisa berdiri, kita bisa berlari, itu adalah atas pertolongan daripada Allah Ta'ala. Seandainya Allah tidak menghendaki itu, maka pasti kita tidak akan bisa melakukan hal-hal tersebut. Termasuk juga pisau yang tajam bisa memotong kepada suatu benda, itu adalah atas izin daripada Allah Ta'ala. Seandainya Allah tidak menghendaki pisau tersebut bisa memotong, niscaya pisau tersebut tidak akan bisa memotong. Kemudian Allah Ta'ala ini tersifati oleh semua sifat-sifat kesempurnaan. Jadi kita bisa lihat di dalam Asmaul Husna, itu adalah nama-nama Allah yang menunjukkan sifat-sifat kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Ta'ala. Selanjutnya, wa huwa utawi Allah iku as-sami'u dat kang midanget,
al-basiru tur mirsani. Wa huwa utawi Allah iku al-qadimu dat kang dingin. Wa ma utawi barang siwahu kang liyane Allah iku hadithun anyar. Wa huwa utawi Allah iku al-khaliqu dat kang dadekake. Wa ma lan utawi perkara siwahu kang sakliyane Allah iku makhlukun didadekake. Wa huwa adapun Allah itu as-sami'u dat yang maha mendengar, al-basiru dan yang maha melihat. Wa huwa adapun Allah itu al-qadimu dat yang maha dahulu. Wa ma siwahu dan yang selainnya Allah itu hadisun adalah sesuatu yang baru. Wa huwa adapun Allah al-khaliqu adalah pencipta. Wa ma siwahu dan yang selain Allah makhlukun adalah yang dicipta. Jadi Allah itu adalah maha mendengar dan maha melihat. Apapun yang kita katakan, baik itu melalui mulut maupun hanya di dalam hati kita, maka Allah pasti mendengarnya. Dan apapun yang kita kerjakan, baik secara terang-terangan di muka umum maupun tersembunyi, sesembunyi apapun, maka Allah pasti akan melihatnya. Dan juga Allah itu adalah maha dahulu yang tidak memiliki permulaan. Jadi Allah itu ada dan tidak memiliki permulaan. Sedangkan yang selain Allah itu mereka adalah ada tapi mereka memiliki permulaan. Jadi mereka itu ada tapi asalnya tidak ada. Sama seperti kita sekarang ini adalah makhluk yang ada. Artinya kita sekarang hidup dan ada di dunia ini. Kalau kita mundur ke 100 tahun yang lalu, maka kita bisa dikatakan tidak ada. Karena memang asalnya kita tidak ada. Kemudian baru menjadi ada. Nah, Allah itu ada tanpa ada permulaan. Kemudian Allah itu adalah pencipta dan selainnya Allah itu adalah yang diciptakan. Selanjutnya kita baca lagi. Wa kalamuhu lan utawi sifat kalami Allah iku qadimun dingin. Kasa iri sifatihi kaya sekabehane sifat-sifate Allah. Li'annahu krana setuhune Allah subhanahu maha suci Allah iku mubayyinun bedani lisa iril makhlukati maring sekabehe makhluk-makhluk fidati ing dalam dati wal af'ali lan pira-pira penggaweane wasifati lan sifat-sifate subhanahu maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah amma saking perkara yaqulu kang ngucap ing ma sapa adzalimuna wong-wong dolim uluwan kelawan luhur kabiron tur agung. Wa kalamuhu adapun kalamnya Allah qadimun itu juga sifatnya dahulu. Kasa iri sifatihi seperti sifat-sifatnya Allah yang lain. Li'annahu karena sesungguhnya Allah Ta'ala subhanahu maha suci Allah itu mubayyinun berbeda lisa iril makhlukati kepada semua makhluk-makhluknya. Fiddati baik di dalam zatnya wal af'ali dan juga pekerjaannya. Wasifati dan juga sifat-sifatnya. Subhanahu maha suci Allah wa ta'ala dan maha luhur Allah amma yakulut dolimuna dari perkataan-perkataan orang dolim uluwan kabiron dengan keluhuran yang besar atau yang agung. Jadi kalamnya Allah itu sifatnya adalah qadim, artinya dahulu, sama seperti sifat-sifatnya Allah yang lain. Berbeda dengan kalamullah yang sudah dalam bentuk Al-Quran, yang sudah tertulis atau yang diucapkan oleh orang, maka itu sifatnya adalah makhluk, artinya hadis, sesuatu yang baru. Tapi kalau dzatiyahnya kalamullah yang sebenarnya itu sifatnya adalah qadim, sama seperti sifat-sifatnya Allah yang lain. Li'annahu subhanahu mubayyinun lisairil makhluqat, karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu berbeda dengan semua makhluknya, baik di dalam dzatnya, pekerjaannya, dan sifat-sifatnya. Jadi dzatnya Allah itu jelas berbeda, sangat berbeda dengan dzatnya makhluk-makhluknya. Mengenai hakikatnya bagaimana, maka wallahu alam tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah saja. Kemudian juga pekerjaannya dan juga sifat-sifatnya Allah itu juga berbeda dengan sifat-sifat dan pekerjaan daripada makhluk-makhluknya. Kemudian Allah Ta'ala itu suci atau jauh dari perkara-perkara yang sering digembor-gemborkan atau diomong-omongkan oleh orang-orang dolim. Misalnya seperti Tuhan itu memiliki anak, Tuhan itu
ada Tuhan ayah, Tuhan ibu, dan Tuhan anak. Nah, Allah itu sangat jauh dari hal-hal tersebut. Ada juga yang mengatakan seperti dewa-dewanya orang Hindu itu, misalnya tangannya 4 atau kepalanya ada banyak, maka Allah Ta'ala itu sungguh sangat jauh dari gambaran tersebut. Nah, mengenai hakikatnya seperti apa, maka hanya Allah yang tahu. Karena apapun yang kita bayangkan terhadap Allah Ta'ala, terhadap zatiannya Allah Ta'ala, itu pasti salah. Karena memang pemikiran dan juga pandangan daripada makhluk seperti manusia ini tidak akan nyampe ke situ. Jadi yang bisa kita lakukan hanyalah melihat kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah saja. Yang dengan situ kita bisa menilai betapa agung dan besarnya Allah Ta'ala. Jadi demikian sahabat, kajian kita mengenai makna daripada lafaz syahadat yang pertama, yaitu asyhadu alla ilaha illallah di dalam kitab Matan Sulam Taufik. Apabila sahabat ada pertanyaan atau yang lainnya, silakan tuliskan di kolom komentar. Demikian, semoga bisa bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.